Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Sukriyadi, NIM 1906311001113, program studi Pendidikan Informatika, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Trunojoyo Madura. Pada video kali ini saya akan membahas tentang materi desain grafis pada kelas 10 multimedia. Pengertian desain grafis. Desain grafis adalah suatu bentuk komunikasi visual yang menggunakan gambar untuk menyampaikan informasi atau pesan seefektif mungkin. Dalam desain grafis, teks juga dianggap gambar karena merupakan hasil abstraksi simbol-simbol yang bisa dibunyikan. Di desain grafis diterapkan dalam desain komunikasi dan fine art. Pada hakikatnya, desain grafis adalah seni menyampaikan pesan. Semakin menarik kemasan pesan, semakin cepat pesan itu tertangkap. Apa itu desainer grafis? Seorang yang menyampaikan konsep atau ide desain untuk menyampaikan pesan yang menarik melalui bentuk gambar dan tulisan. Prinsip-prinsip desain grafis. Prinsip-prinsip desain grafis merupakan bagian dari pengetahuan yang membantu di dalam proses penempatan elemen pada proses desain. Prinsip-prinsip yang harus diketahui adalah sebagai berikut. Yang pertama itu kesederhanaan, kedua keseimbangan, ketiga kesatuan, keempat penekanan atau aksentuasi, kelima harmoni, keenam irama. Kesederhanaan. Kesederhanaan itu banyak pakar desain grafis menyarankan prinsip ini dalam pekerjaan desain. Hal ini sangat logis demi kepentingan kemudahan pembaca memahami isi pesan yang disampaikan. Kedua, keseimbangan. Keseimbangan adalah keadaan atau kesamaan antara kekuatan yang saling berhadapan dan menimbulkan adanya kesan seimbang secara visual. Tiga, kesatuan adalah kohesi, konsistensi, ketunggalan atau keutuhan yang merupakan isi pokok dari komposisi. Keempat, penekanan atau aksentuasi. Penekanan dimaksudkan untuk menarik perhatian pembaca sehingga ia mau melihat atau membaca bagian desain yang dimaksud. Kelima, harmoni. Prinsip ini berhubungan dengan prinsip lainnya, yaitu keseimbangan dan kesatuan, dalam arti keseimbangan dan kesatuan yang disertai dengan keselarasan. Enam, irama atau repetisi, merupakan pengulangan unsur-unsur pendukung karya seni. Irama merupakan selisih antara dua wujud yang terletak pada ruang, serupa dengan interval waktu antara dua nada musik beruntun yang sama. Program pengolah grafik atau grafis pada Windows pada desain grafis. Dan desain grafis dibagi menjadi beberapa kategori, maka sarana untuk mengolah pun berbeda-beda, bergantung pada kebutuhan dan tujuan pembuatan karya sebagai berikut. A. Aplikasi pengolah tata atau layout. B. Aplikasi pengolah vektor atau garis. C. Aplikasi pengolah pixel atau gambar. D. Aplikasi pengolah film atau video. E. Aplikasi pengolah multimedia. F. Aplikasi pengolah 3 dimensi. Itu sering digunakan untuk keperluan pembuatan brosur, pamflet, blog, poster, dan lain sejenisnya. Yang kedua, program itu termasuk dalam kelompok dapat digunakan untuk membuat gambar dalam bentuk vektor atau garis, sehingga sering disebut juga sebagai ilustrator program. Ketiga, aplikasi pengolah pixel atau gambar, dimana ini
dapat dimanfaatkan untuk mengolah gambar atau manipulasi foto atau foto retouching. Semua objek yang diolah dalam pemrograman tersebut dianggap sebagai kombinasi beberapa titik atau pixel yang memiliki kerapatan dan warna tertentu. Misalnya itu foto gambar dalam foto terbentuk dari beberapa kumpulan pixel yang memiliki kerapatan dan warna tertentu. Yang keempat, yang D, aplikasi pengolah film atau video. Kelompok ini dapat dimanfaatkan untuk mengolah film dalam berbagai macam format atau pemberian judul teks seperti karaoke, teks terjemahan dan lain-lainnya. Kelima, E, aplikasi pengolah multimedia. Aplikasi pengolah multimedia ini digunakan untuk membuat sebuah karya dalam bentuk multimedia berisi promosi, profil perusahaan maupun yang sejenisnya, dan dikemas dalam bentuk CD maupun DVD. Aplikasi pengolah 3 dimensi, contohnya itu Shara 3 dimensi Max, Houdini, Linkwire, Blender, Pixar, Maya, Poser, AutoCAD. Unsur-unsur tata letak. Yang pertama ada garis. Elemen pertama dan paling dasar dari desain adalah garis. Dalam menggambar, garis adalah goresan pena atau pensil, tapi dalam desain grafis ada 2 titik yang saling terhubung. Garis berguna untuk membagi ruang dan mengarahkan pandang ke lokasi tertentu. Ada fungsi dari garis, yaitu ada 3. Yang pertama, sebagai pembatas tepi, bidang atau depth untuk memberikan representasi atau citra struktur, bentuk, dan bidang. Yang kedua, menciptakan nilai ekspresi seperti nilai gerak atau dinamika, nilai irama, dan nilai arah. Ketiga, memberikan kesan pada visual desain seperti tegak, tegas, luas, dinamis, dan lainnya. Yang kedua itu bidang. Bidang merupakan unsur tata letak berupa objek yang memiliki dimensi panjang dan lebar bersifat pipih. Sedangkan yang memiliki panjang, lebar, dan tinggi disebut bentuk memiliki volume. Bidang bersifat 2 dimensi, sedangkan bentuk bersifat 3 dimensi. Dari bentuknya, bidang maupun bentuk terdiri atas beberapa macam, yakni bidang geometris, bidang biomorfis atau organis, bidang bersudut, dan bidang tak beruntun. Di dalam 3 dimensi ada 3 jenis bentuk, yaitu ada 3. Yang pertama itu bentuk figuratif, yang kedua bentuk abstraktif, yang ketiga bentuk abstrak. Dimana bentuk figuratif itu bentuk yang meniru wujud yang berasal dari alam seperti manusia, hewan, tumbuhan, dan benda. Bentuk ragam bias figuratif benda berupa objek manusia yang digambarkan dengan mendapatkan pengayaan bentuk. Yang kedua, bentuk abstraktif. Ini bentuk figuratif yang diubah sedemikian rupa sehingga beberapa bagian dari bentuk asalnya menghilang dan bentuknya berubah menjadi bentuk yang sudah digayakan. Contohnya itu bentuk abstraktif adalah wayang kulit atau golek, topeng, dekorasi, batik, dan sebagainya. 3. Abstrak. Bentuk abstrak itu adalah bentuk yang menyimpang dari wujud benda-benda atau makhluk yang ada di alam. Bentuk abstrak adalah bentuk geometris seperti balok, tabung, piramid, kerucut, dan bola. Yang ketiga, ilustrasi. Ilustrasi adalah suatu gambar yang sifatnya menerangkan atau visualisasi dari suatu uraian, baik berupa cerita, karangan, maupun naskah. Hasil visualisasi dari suatu tulisan dengan teknik drawing, lukisan, fotografi, atau teknik dengan rupa lainnya
yang lebih menekankan hubungan subjek dengan tulisan yang dimaksud daripada bentuk. Tujuan ilustrasi adalah untuk menerangkan atau mengisi suatu cerita, tulisan, puisi, atau informasi tertulis lainnya. Di sini juga ada fungsi dari ilustrasi, di mana itu ada 7 fungsinya. Yang pertama itu memberikan bayangan setiap karakter di dalam cerita. Yang kedua, memberikan bayangan bentuk alat-alat yang digunakan di dalam tulisan ilmiah. 3. Memberikan bayangan langkah kerja. 4. Mengkomunikasikan cerita. 5. Menghubungkan tulisan dengan kreativitas dan individualis manusia. Yang keenam, memberikan humor tertentu untuk mengurangi rasa bosan. 7. Dapat menerangkan konsep yang disampaikan. Yang keempat, tipografi. Tipografi merupakan salah satu elemen dari dunia desain grafis yang unik. Tipografi bukan hanya sekedar elemen bacaan, tapi juga mempunyai unsur seni yang luar biasa. Tipografi dapat dikatakan sebagai bahasa yang dapat dilihat. Tipografi merupakan suatu ilmu dalam menata huruf dengan pengaturan penyebarannya pada ruang-ruang yang tersedia untuk menciptakan kesan tertentu, sehingga dapat menolong pembaca untuk mendapatkan kenyamanan membaca semaksimal mungkin. Di tipografi ini ada beberapa jenis tulisan yang ada 5. Yang pertama itu Roman, kedua Egyptian, yang ketiga sans serif, yang keempat script, yang kelima miscellaneous. Yang pertama itu memiliki sirip kaki serif yang berbentuk lancip pada ujungnya. Ini yang Roman. Yang kedua Egyptian. Jenis huruf ini memiliki ciri kaki atau serif yang berbentuk persegi seperti papan dengan ketebalan yang sama atau hampir sama. Yang ketiga sans serif. Ini untuk sirip atau serif. Huruf jenis ini tidak memiliki sirip pada ujung hurufnya dan memiliki ketebalan huruf yang sama atau hampir sama. Yang keempat script, menyerupai tulisan tangan yang dikerjakan dengan pena, kuas atau pensil tajam dan biasanya miring ke kanan. Kelima, miscellaneous. Huruf ini merupakan pengembangan dari bentuk-bentuk yang sudah ada ditambah hiasan dan ornamen atau garis-garis dekoratif. Kelima, warna. Warna dalam layout dapat membuat gambar menarik perhatian dan mengidentifikasi objek. Pemilihan warna sangat penting dalam menghasilkan karya yang berkualitas. Warna itu dapat digunakan untuk yang pertama, sorot elemen penting dan utama seperti subheads. Yang kedua, menarik mata. Yang ketiga, sinyal di mana pembaca untuk melihat terlebih dahulu. Keempat, membuat gambar atau mood. Kelima, mengatur. Keenam, memprovokasi emosi. Yang keenam, gelap terang. Gelap terang merupakan keadaan suatu bidang yang dibedakan dengan warna tua untuk gelap dan warna muda untuk terang, yang disebabkan oleh perbedaan intensitas warna atau karena pengaruh cahaya. Pengaturan gelap terang pada desain grafis dapat diciptakan dengan pengaturan intensitas warna, dapat pula diciptakan menggunakan efek khusus. Yang ketujuh, tekstur adalah tampilan permukaan atau corak dari suatu benda yang dapat dinilai dengan cara dilihat atau diraba. Pada prakteknya, tekstur sering dikategorikan sebagai corak dari suatu permukaan benda, misalnya permukaan karpet, baju, kulit, kayu, dan lain sebagainya. Kegelapan, ruang atau space adalah unsur yang dapat bersifat semu maupun nyata.
Pada karya seni 3 dimensi, kita langsung bisa merasakan sensasi ruang ketika melihat ataupun berada di dalamnya. Adapun dalam karya 2 dimensi, kita hanya bisa berkhayal tentang ruang. Seniman dapat menghasilkan kesan ruang pada lukisannya dengan cara memberikan bayangan, membuat perspektif pada objeknya, memberikan perbedaan warna terang dan gelap, dan masih banyak lagi. Nah, cukup sekian penjelasan materi desain grafis pada kelas 10 multimedia. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam menjelaskan materi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.